Sanggupkah Persija untuk mengontrak STY? Jawaban Persija adalah sanggup. Saya rasa saat ini sulit pasti orang untuk mengalahkan prestasi Persib Bandung yang menjadi hat-trick ini gitu loh. Kalau dikasih kesempatan, saya berharapnya striker lah. Saya rasa Coach Sin kan nggak bodoh ya. Oh betul. Dia lebih pintar daripada saya lah. Dia tahu apa yang diperlukan sama tim ini lah. Yo, bertemu lagi dengan gue Dedik Priyanto di podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik. Dan hari ini kita tetap akan ngomongin banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa, itu pun kalau ada lah ya. Dan tentunya gue akan sendirian, gue bersama dengan my partner in crime, always Indro yang bukan warkop. Indro bukan warkop yang hari ini pakai baju yang sungguh asik. Karena apa Bang Indro? Iya, karena kita akan membahas tentang sepak bola di Jakarta tentunya. Ini kita coba mengundang sosok staf sus. Bukan lagi staff sus levelnya coy. Dia levelnya udah orang yang salah satu orang yang paling tepat untuk ngomongin sepak bola Jakarta. Betul. Dan Persija, dan baju lu. Iya. Pokoknya Persija, Jakarta, dan calon kandidat juara musim ini. Ya, salah satu calon terkuat lah, kita fair menyebutnya. Iya. Siapa? Ini Bung Diki. Bung Diki. Apa kabar, Bung? Kabar baik. Kabar baik. Demen gua ketemu Bang Diki karena sebenarnya kan kita pengen Bang Pram. Nah, gua kan karena gua pelari ya. Gua beberapa kali lari bareng Bang Pramono kan. Mas Pram lah ya, di JRF kemarin, di Jilen juga sama gitu ya. Mas Pram, kita ngomongin Persija yuk. Udah, Diki aja. Selalu begitu kalau wawancara, kalau mau sama Persija, Diki aja. Karena saya kasihan Persija belum juara katanya. Itu banyak banget ya yang wawancara dia bilang gitu. Pokoknya kalau saya Diki aja gitu. Langsung diserahin. Pokoknya Diki aja lah pokoknya. Nah, Bang Diki ini salah satunya kan ex ketum The Jack ya. The Jack gitu Mania. Ya selalu kita lihat kalau udah urusan sama The Jack ya pasti Bang Diki di depan. Selalu. Tameng utama pokoknya. Nah, gue tuh selalu perasaan gini Bang Diki. Sebenarnya ini kan Mas Pram kan selalu bilang bahwa di banyak kesempatan bahwa dia tuh kayak merasa hatinya itu ya di Persija, dan pengen banget di usia yang 500 tahun ya Jakarta, dan Persija kan hampir 100 tahun. Men lebih tua dari Republik, men. Gue baru sadar iya lagi ya. Persija itu lebih tua dari Republik, men. Iya. Gue baru sadar lebih tua dari Kota Depok yang 27 tahun. Nah, Persija ini apa yang diimajinasikan seorang gubernur Jakarta bernama Pramono Anung ini melihat Persija dan spesifik ya dengan merekrut STY saat ini? Nah gini bro, saat ini kan Mas Gub, ya gitu, kami menyebutnya Mas Gub lah ya. Mas Gub ini kan sebagai gubernur DKI Jakarta sudah pasti dia harus mendukung segala bentuk sesuatu yang berkaitan dengan Jakarta. Nah, Persija kan kita lihat adalah representatif dari Jakarta. Simbolnya kota Jakarta hari ini adalah Persija. Kenapa? Karena Persija adalah satu-satunya klub dari Jakarta yang main di Liga 1, kasta tertinggi. Hari ini kan Persija yang mewakili Jakarta kan. Nah, Super League ya. di Persija juga ada nama fans yang namanya Jackmania. Jackmania itu adalah elemen masyarakat kota Jakarta. Dan sebagai gubernur, salah satu tanggung jawabnya juga adalah membahagiakan warganya. Nah, salah satu bentuk membahagiakan warganya adalah dengan membuat atau membantu Persija untuk bisa meraih prestasi paling terbaik. Karena Pak Gub dan Pak Wagub kan juga harus bukan bertanggung jawab, tapi harus membahagiakan Jackmania gitu loh. Lebih karena memang ya bagian dari warga Jakarta gitu loh. Nah, siapa sih yang nggak mau juara? Siapa sih yang nggak mau kado? Apalagi ada momen tahun depan 5 abad 2027. Ini kan sebuah cocok logi lah. Pas di saat 2027 saat 5 abad Persija juara. Kita kan ini bukan semacam target tetapi harapan dan ekspektasi. Ya kita untuk menjadi juara tapi kan panjang perjalanannya. Salah satu langkah-langkahnya adalah bagaimana membuat tim Persija jadi bagus, dan akhirnya bukan tantangan ya, tapi permintaan atau ekspektasi dari Mas Gub ke Persija itu dijawab oleh Persija. Salah satu jawabannya adalah dengan merekrut Sintayong sebagai pelatih baru gitu. Kita kan sama-sama tahu bahwa musim lalu kita nggak jelek banget, peringkat 3 kita. Bagus, memang ada beberapa pertandingan kepleset yang akhirnya kita nggak bisa jadi juara 1 gitu loh. Tapi Mauricio Sousa saat itu bagus sekali dan membawa perubahan dari Persija. Tapi saking seriusnya Persija untuk ingin menjadi juara dan memberikan kado terbaik kepada kota Jakarta di tahun depan, Persija merekrutlah
pelatih yang dianggap mampu berprestasi atau mampu membuat prestasi dan sudah mengenal sepak bola Indonesia, which is itu adalah saat ini Sintayong. Nah itulah kurang lebih narasinya seperti itu. Ya. Tapi ada pesan khusus nggak dari gubernur tentang Persija ini? Ya pesannya, aku mau Persija juara loh, Dik. Gitu. Wih, spesifik. Pokoknya aku mau juara. Ya wajar, makanya tadi saya sampaikan bahwa wajarlah kalau gubernur itu mau klub yang ada di kotanya juara. Karena memang itu ya harapan semua warganya dan alhamdulillah kan saat ini pun Pemprov memberikan dukungan yang amat luar biasa kepada Persija. Salah satu dukungannya kan adalah bagaimana kalau JIS bisa dipakai terus deh gitu loh. Dan bentuk dukungan secara moral juga diberikan dengan keterlibatan BUMD. BUMD tentunya bukan hal yang salah juga karena BUMD kan bisnis, ada Pamjaya dan juga Bank Jakarta. Bank Jakarta kan ya aneh aja kalau misalkan klub Persija disponsori oleh bank lain yang di luar Bank Jakarta kan radanya aneh ya. Kita punya Bank Jakarta yang dimana target market pasarnya Bank Jakarta adalah warga Jakarta. Jadi sudah sangat amat wajar mereka mempromosikan produk mereka atau brand mereka di klub di sesuatu yang memang merepresent brand dari kota Jakarta itu sendiri. Begitupun dengan Pamjaya. Pamjaya kan punya keperluan untuk bagaimana dia merebranding, bagaimana dia mendapatkan dukungan dari masyarakat karena Pamjaya juga punya target. Dia banyak program bagaimana adanya banyak galian dan lain sebagainya, pekerjaan yang harus diselesaikan demi gunanya mencapai cakupan air yang hampir 100% lah di tahun 2029 atau 2030 gitu loh. Nah, ini kan butuh kerja sama banyak pihak. Nah, inilah yang kolaborasi seperti inilah yang dilakukan oleh Mas Gub, bukan yang tiba-tiba Persija dikasih duit untuk belanja-belanja. Enggak, Persija itu semuanya pakai duit Persija sendiri gitu loh. Memang seserius itu Persija untuk menjawab ekspektasi Pak Gubernur. Iya, tapi kan ada beberapa isu yang menyatakan Persija selama ini telat bayar pemain lah, telat gaji. Itu bagaimana sejauh ini? Sampai Kalau sekarang? yang saya tahu memang ada banyak hal yang mungkin tidak lancar dari sisi keuangan. Tapi kan tidak lancar itu kan berarti ada rencana yang tidak berjalan. Yeah. Contohnya beberapa musim lalu kita berapa kali sih main di kandang dengan penonton gitu loh. Sementara kan namanya sebuah klub profesional dia pasti punya proyeksi. Proyeksi itu kan ketika dia mempunyai anggaran untuk pengeluaran, berarti kan dia punya rencana untuk pemasukan klub sepak bola itu kan ada yang dari sponsor, dari subsidi liga hari ini atau hak siar, ada dari merchandise, ada dari tiketing, ada juga dari transfer pemain. Nah mungkin kan kalau dari sisi pertandingan sepak bola tidak bisa dilaksanakan di Jakarta, berarti kan dari sisi tiketing itu sudah banyak berkurang. Nah sementara tiketing di sepak bola Indonesia itu menjadi unsur utama atau unsur yang cukup besar bagi pemasukan sebuah klub. Ketika tidak ada itu pasti ada sebuah kegoncangan lah. Jadi memang ada yang saya tahu ada beberapa hal yang memang mungkin tidak sesuai dengan perencanaan. Cuma sepertinya Persija punya komitmen yang sangat amat baik untuk menyelesaikan itu semua. Komitmennya misalnya seperti apa? Apakah sekadar untuk misalnya nih, gue sih selalu berpikir gini ya, men ngambil STY itu nggak murah men, ya kan? Yeah. Serius itu. Dan apalagi yang ditarik itu kan pemain-pemain yang menurut gue jangan kutip mahal, gitu ya. Musim kemarin juga sama sebenarnya. Kalau kata teman-teman nih ya, ini main Brazilannya udahan lah ya. Ternyata kan gagal semua nih, Brazil semua kan Brazil connection lah kita nyebut semua. Brazil selesai the game kan Brazil jangan kalah. Dan ini setelah lo gagal kemarin gitu ya, musim kemarin, lo datengin pemain-pemain yang lo datengin STI aja udah mahal banget. Di timnas kan salah satu yang kita menyebut ya, kita pernah dapat bocoran sekitar 1,5 miliar gitu ya, misalnya ya per bulan. Per bulan. Nah, gua nggak tahu nih, apakah Bang Diki punya bocorannya STY berapa gitu ya? Ada nggak Bang bocorannya Bang? Oh kalau nilai kontrak STY, saya rasa itu gini, tidak ada klub Liga 1 kayaknya yang membocorkan itu semua ya. Di semuanya, enggak tahu entah pemain ataupun pelatih. Nah saya itu jadi penasaran juga, kenapa sih klub-klub Liga 1 itu tidak pernah menginformasikan berapa sih nilai kontrak pemain itu di klubnya mereka masing-masing. Justru kan fans-fans itu kita ngeliat dari Transfermarkt. Which is tuh sebenarnya bisa diedit sendiri gitu loh. Jadi makanya ini rada aneh sih. Tapi ya karena klub Liga 1 nggak ada yang membocorkan itu, tidak ada yang menginformasikan. Jadi even saya pun nggak tahu berapa nilai kontraknya karena hal-hal simpang siur. Misalkan ada yang bilang ketika di timnas sekian, misalkan tadi 1,5 miliar per bulan, mungkin di Persija kurang lebih sama atau berkurang. Ya itu yang kita masih, dan saya juga nggak mau nanya gitu loh. Ketika saya masih jadi ketua umum sebulan lalu lah ya, ketika dengar STY itu saya cuma bilang, sanggupkah Persija untuk mengontrak STY? Jawaban Persija adalah sanggup.
dan memang bisa dan mampu karena bentuk keseriusan untuk ingin menjadi juara. Oh ya sudah, ketika klub sudah berkomitmen sanggup kan tinggal kita kawal komitmennya, kurang lebih seperti itu. Proses pengawalannya gimana bisa emang? Karena kan urusan perduitan ini, karena kalau kita sebut ya, kita fair menyebut industrialisasi bola di kita kan emang belum lawang urusan duit dibuka publik aja enggak. Belum lagi yang IPO cuma kita menyebut ya cuma Bali United lah yang fair kita ya Iya. IPO yang kita bisa ngecek gitu loh ya. Iya. Ini kan kita nggak pernah tahu gitu. Itu gimana bisanya kalau Ya sistem pengawalnya sebetulnya gini, kalau dari sisi fans itu kan memastikan setiap pertandingan tuh ditonton dengan jumlah KPI yang tepat lah. Ya anggaplah gini, yang kita tahu dan saya rasa semuanya sama-sama tahu hari ini bahwa menggelar pertandingan di Jakarta itu nggak murah. Oh iya, Jay. Sewa Yes, stadion, betul. biaya produksi, biaya perizinan itu kan nggak murah. Nah anggaplah kalau average aja satu pertandingan Persija dengan 20.000 penonton dengan harga tiket 100.000 rupiah itu kan berarti hanya 2 miliar Yes, income-nya. 2,5, guys. Nah kan pertanyaannya apakah kos produksi satu pertandingan tuh sampai 2 miliar? Bahkan mungkin kalau teman-teman bisa ngecek sewa GBK berapa, sewa JIS berapa kan langsung kebayang oh berapa ya perizinannya berapa. Jadi bahkan kita sempat ngobrol tuh sama Persija bahwa untuk satu pertandingan Persija mungkin bisa paling bagus-bagusnya atau angka aman itu adalah di 35.000 penonton lah. angka aman 35 penonton? 30.000 penonton sampai 40.000 penonton. Itulah makanya kenapa Persija butuh daya tarik yang amat besar agar teman-teman Jackmania, warga Jakarta itu mau datang ke stadion. Karena yaitu kos produksinya besar sekali dibandingkan dengan daerah lain ya di luar kota Jakarta ya. Itu saya rasa jauh sekali. Mungkin satu pertandingan kandang di Jakarta itu bisa untuk menggelar 5 sampai 6 pertandingan di luar Jakarta. Oh wow. Biaya Kebayang produksinya sih. ya. Kebayang sih. Kurang Kebayang lebih sih. seperti itu sih. Ya karena kan sebenarnya gini, kalau gampang kan ngecek harga GBK bisa dilihat di websitenya lah. Di JIS juga bisa tinggal tanya di suratnya apa segala macam. Udah ketahuan lah berapa-berapanya. Berarti untuk Pemprov jagain gimana? Atau Mas Pram spesifik nih? Mas Pram jagain fiskalnya Persija ini gimana? Justru gini, bagaimana bentuk komitmen dari Pak Gub itu adalah dengan memberikan dukungan, membiarkan BUMD untuk berkolaborasi dengan Persija. Asal kolaborasinya saling menguntungkan, itu saja. Gitu loh. Jadi kan BUMD ini beriklan di Persija, ya Persija silakan berprestasi karena sudah dibantu iklannya oleh pihak BUMD gitu loh. Nah, sisanya yang lain ya kita kan sama-sama tahu bahwa apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov adalah mendukung brand Persija atau exposure Persija. Salah satunya kan mungkin teman-teman pernah lihat bagaimana bis Transjakarta di branding Persija gitu loh. Lalu bagaimana kita kalau ada setiap pertandingan apa segala macam di videotron yang milik Pemprov itu ada iklannya Persija. Jadi bentuk komitmen kita seperti itu. Bagaimana gini, apa yang dibutuhkan oleh Persija adalah supporting untuk membuat brand Persija ini menjadi lebih besar. Ketika brand Persija menjadi lebih besar, maka akan banyak orang yang melihat, banyak orang yang ingin datang, dan itu akan otomatis apple to apple langsung dengan pemasukan Persija juga sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Persija gitu loh. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Pemprov ini mendukung, memberikan apa yang Persija butuhkan karena gini, Pemprov tidak mungkin bisa memberikan anggaran langsung ke Persija untuk menjaga itu karena sepak bola profesional tidak ada APBD dan Persija tidak memakai APBD hari ini. Itu kerjasama dengan BUMD. Jadi teman-teman juga banyak yang quote unquote agak Ngeri salah ya? memaknainya Oke. lah. Iya, iya. Karena biaya promosi nggak ada bedanya bank-bank Himbara menjadi sponsor di yang lain-lain kan nggak ada bedanya gitu. Jadi situasinya seperti itu dan sekarang tinggal bagaimana Persija ya menjaganya dengan satu memastikan setiap pertandingan berjalan main di Jakarta. Itu pun juga kita kolaborasi dengan Pemprov juga gitu. Persija kolaborasi dengan Pemprov. Bagaimana apa yang kurang-kurang misalkan dari JIS, bagaimana kualitas rumputnya, bagaimana ketika habis dipakai konser lalu 5 sampai 7 hari sesuai dengan komitmen dari Dirut Jakpro untuk bisa digunakan atau playable lagi untuk sepak bola. Lalu bagaimana supporting di kisaran-kisaran JIS. Ya itu kan pasti Persija nggak bisa sendiri. Persija kan pasti butuh bantuan dari Pemprov. Nah itu yang kita lakukan. Iya, bahkan disebut di ini APBD FC gitu. Iya kan ya. Nah, gimana tuh Bang? Ya ini sebetulnya yang harus diluruskan Iya. bahwa BUMD itu punya anggaran untuk program mereka untuk mempromosikan dan tentunya pasti ada hitungannya. Gitu loh, pasti ada hitungannya lah. Ketika misalkan sebuah brand mempromosikan ya katakanlah sebuah brand air mineral mempromosikan atau mendukung sebuah klub sepak bola dengan nilai 1 miliar, maka dia akan berharap salesnya lebih dari 1 miliar sehingga uangnya bisa balik dan dia bisa mendapat keuntungan. Tentunya pasti ada hitung-hitungan seperti itu dan saya rasa hari ini eranya profesional seperti itu dan gini, semua brand atau BUMD yang bekerja sama dengan Persija memang adalah BUMD komersil. Ya
katakanlah misalkan Jakpro kerjasama dengan Persija gitu loh. Jakpro kan bergerak banyak di kontraktor. Ya. Ya itu kan agak nggak nyambung juga sebetulnya apa gitu loh. Misalkan ya kalau Transjakarta sama MRT emang fasilitas, tapi pun Transjakarta sama MRT dari musim lalu itu tidak ada kerjasama sponsorship, kita hanya kerjasama kolaborasi. Bentuk kerjasama kolaborasinya apa contohnya? Di stasiun MRT ketika Persija main ada video-video Persija, iklan-iklan. Dengan Transjakarta tadi ada branding bis, lalu ada bis khusus dari Duku Atas menuju ke Stadion JIS. Oh iya. Gitu. Jadi memang bisa dipul bareng-bareng, ada shuttle lah gitu loh. Jadi ini kan bentuk kolaborasi yang bagus sekali gitu loh, bagaimana pemerintah kota dengan sebuah brand yang mewakili kota itu ya kita berkolaborasi demi apa? Demi kepentingan masyarakatnya, itu adalah Jakmania. Itulah yang kita lakukan. Nah itu kan kalau ngomongin JIS ya, ini kan yang musim lalu, ini pertandingan paling penting kalau menurut gue ya, paling penting ketika Persija melawan Persib, tapi dipindahin ke Samarinda. Nah ini kan mendadak lagi, men. mendadak, cuma beberapa hari sebelum pertandingan, gitu kan. Nah ini kan kita butuh ataupun Persija butuh kandang yang tepat apa ya? Salah satunya JIS. Nah ini untuk pemakaian JIS sendiri gimana ini? Gini, 2017, 2018, apalagi 2018 saat Persija juara, kandang Persija tuh ada kurang lebih 7 lah. Iya. Kita pernah main di Bantul, di Patriot, di Pakansari, di PT IKA, bahkan di GBK gitu loh. Itu yang pertama. Jadi ya memang mungkin berpengaruh terhadap konsistensi permainan, iya. Cuma rasanya kalau masalah kandang Persija sudah terbiasa dengan itu. Yang kedua, musim lalu memang beberapa banyak cerita yang terjadi di luar kemampuan dan kewenangan kita semua, apalagi pertandingan Persija Persib. Karena di mana saat itu kondisinya masuk bulan Mei, ternyata pihak kepolisian memiliki konsentrasi khusus. Kami menghargai karena secara peraturan perundang-undangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan massa atau kerumunan harus ada izin keramaian dari pihak kepolisian, karena itu kan diatur undang-undang. Nah, kepolisian saat itu tidak merekomendasikan pertandingan berjalan di Jakarta, even itu di JIS ataupun di GBK. Akhirnya itulah terjadi pindah di Samarinda. Lalu bagaimana dengan tahun depan? Bagaimana dengan musim depan? Ya musim depan tentunya satu, kolaborasi dengan kepolisian itu harus dijalankan. Dan yang kedua, apa rekomendasi dari kepolisian itu harus kita sampaikan ke PT Liga bahwa seperti ini. Kenapa? Mungkin bulan Mei eskalasi politik di Jakarta, sayangnya di Jakarta gitu. Sayangnya di Jakarta. Mungkin beda dengan kota-kota lain gitu lah. Sayangnya di Jakarta itu mungkin agak berbeda. Sehingga ya mungkin bisa direkomendasikan pertandingan high risk. Pertandingan high risk itu bisa berada di bulan-bulan yang tidak ada kurang lebih eskalasi politik yang luar biasa di Jakarta gitu loh. Kan sebenarnya polisi pasti punya rekomendasi lah. Oh, karena bulan Mei ada May Day, ada ini segala macam gitu. Oh ya udah, jadi kita ikutlah rekomendasi seperti itu. Yang kedua. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan JIS dan Jakpro ini dari sisi Pemprov itu memang betul-betul komit dan sesuai dengan janjinya untuk setelah pertandingan, setelah konser 5-7 hari itu sudah playable. Itulah kenapa JIS itu sudah mempunyai alat gulung rumput, alat untuk menjahitnya dan menempelnya rumput itu gitu. Jadi ini yang kita jaga lah, komitmen ini yang kita jaga. Mengenai nanti pertandingan misalkan Persija Persib musim depan ada di mana? Yang pertama pasti jawabannya kita maunya di JIS. Gitu loh. Only JIS ya? Kita maunya di JIS. Ya, kita maunya di JIS atau GBK lah. Atau GBK. Nah, cuma kan gini. Untuk di JIS memang masih banyak beberapa kendala. Salah satunya kan memang akses. Itu kan akses yang tidak mudah untuk kita selesaikan dalam waktu cepat. Itulah kenapa makanya rekomendasi dari pihak kepolisian tuh hanya mungkin 30-50 ribu penonton. Kalau untuk di JIS. Sementara kalau di GBK kan bisa lebih. Secara kapasitas penonton pastinya klub juga berhitung dong. Karena pertandingan-pertandingan sebesar itu pasti ingin banyak orang yang nonton, banyak orang yang datang. Dari sisi mitigasi resiko seperti apa. Tentunya mungkin kalau di GBK lebih mudah untuk memitigasi resiko-resiko seperti itu. Karena GBK banyak aksesnya, banyak jalur-jalurnya, banyak pintunya, dan secara kapasitas lebih banyak lagi. Sementara di JIS kan berbeda. Tapi memang target utama Persija adalah musim depan kita di JIS terus. Gitu loh. Kalaupun nggak bisa di JIS kita akan main di GBK. Kalaupun nggak bisa di GBK ya itu Allah nanti mau main gitu loh. Karena ya tapi sebenarnya gini, kita sih udah biasa karena jujurnya ya memang udah biasa. Dari berapa puluh tahun lalu ya Persija ya memang susah main di Jakarta gitu loh. Ya ada stadion pun ada JIS ya memang membantu dengan memberikan pilihan.
Memberikan pilihan. Memberikan pilihan lain. Dulu kan kita main harus di Solo, main di Malang berapa bulan segala macam. Hari ini dengan adanya JIS membantu dengan beberapa pilihan. Mungkin kurangnya, sayangnya di Jakarta belum ada stadion yang sekapasitas 40.000 penonton, saya rasa. Saya rasa dengan ada kapasitas 40.000 penonton itu sangat amat cukup lah. Untuk sebetulnya memang kebutuhan Persija seperti itu gitu loh. Karena kalau pertandingan yang besar-besar nanti bisa main di GBK, terus kalau ada konser JIS bisa pindah ke stadion itu. Nah, itulah rencananya, makanya waktu itu kan beberapa waktu lalu Persija sempat pengen bikin stadion kan. Nah, cuma kan saya belum update lagi rencananya seperti apa. Ya semoga saja proses yang dijalani Persija itu berjalan dengan lancar lah nanti ke depannya. Oh, ngomong soal JIS ini kan isu yang berkembang ya. Gua nggak tahu nih belum jadi fix atau belum ya. Tapi seingat gue sih belum. Bener gak ya JIS itu mau ganti nama jadi Hyundai? Enggak, saya bisa pastikan. Enggak ya? Gini, Efek saya STY? bisa pastikan Nah, gimana? sampai saat ini rasanya tidak dan bukan karena faktor STY juga gitu loh. Jadi mungkin itu kan hanya beredar di sosial media ya. Ya orang berharap, kami menganggap itu adalah ekspektasi dan itu harapan. Tapi dari sisi Pemprov membuka pintu kepada siapapun untuk membeli naming rights JIS. Karena itu bentuk kolaborasi yang bagus juga. Jadi siapapun mau misalkan ruang publik stadium gitu loh. Oke. Silahkan misalkan memiliki dana 200 miliar per tahun gitu. Ya misalnya gitu loh. Ya saya nggak tahu berapa sih nilai kontra prestasi atau nilai naming rights dari stadion JIS itu, karena pasti Jakpro dan JIS itu punya hitungan sendirilah, punya valuasi sendirilah mengenai naming rights gitu loh. Tapi secara prinsip Pemprov membuka pintu kepada siapapun. Kalau memang Hyundai mau tiba-tiba karena memang melihat wah ada STI apa segala macamnya, cuma saat isu itu beredar saya tanya ke pihak Jakpro, enggak, belum ada komunikasi apapun dan belum, itu mungkin ya hanya beredar di sosial media dan itu harapan dan kita aminkan saja. Kita aminkan saja. Menarik. Apa kalau kita ngomong soal JIS ini kan gue juga beberapa kali ke JIS ya. Ya emang aksesnya emang sulit, Kak. Gue membayangkan kalau udah keluar bareng-bareng gitu loh. Ya kan, waduh itu sulit banget gitu. Dulu kantor gue seberang JIS. Oh iya kantor lo. Ya itulah kenapa yang diperbolehkan saat ini mungkin 30 sampai 50 ribu. Karena tadi kalau apalagi nonton bola ya. Nonton bola itu kan mungkin masuknya beda-beda jam-jamnya, tapi kalau keluarnya kan sama. Dan secara psikologis nonton bola itu berbeda dengan nonton konser. Mungkin hampir semua orang nonton konser pulang-pulang happy, tapi kalau nonton bola kan tergantung hasil pertandingan. Betul. Jadi ketika misalnya hasil pertandingan kurang menyenangkan dan dia mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan lagi ketika dia untuk pulang atau keluar dari tempat stadion itu, pasti kan potensi-potensi terjadi sesuatu kan pasti ada aja, dan itu yang kita mitigasi gitu loh. Memang saat ini kita bekerja bagaimana kita melakukan proyeksi terhadap rem timur. Saat ini kan hanya dari rem barat saja. Dan sekarang sudah ada stasiun JIS yang baru diresmikan, ada stasiun JIS dan ada jembatan penghubung dari JIS ke Ancol. Itu memang belum solusi yang luar biasa, tapi itu sangat amat membantu untuk mobilisasi masyarakat yang mau nonton bola ataupun nonton konser ke JIS. Iya, karena gue bayangin kan, gue kan sekarang tinggal di Depok, men. Dan biasanya anak-anak Depok, Bogor itu kan nyewa mobil bak, bis atau apapun ya untuk ngeluruk ke GBK biasanya kan. Kalau dulu kan gua masih ngalamin di Lebak Bulus kan, sempat itu. Nah, sekarang kan harus ke JIS jauhnya ampun-ampunan dan sulit banget kan secara akses. Nah, kita ngomongin JIS, kita ngomongin STY. Tadi kan ternyata setelah dikonfirmasi ternyata belum ada obrolan atau konfirmasi fix bahwa akan berubah jadi Hyundai ya. Berarti bisa jadi berubah jadi Gojek kali. Gojek datang dong ke sini. Bisa siapapun. Bisa siapapun. Tiba-tiba di Key Stadium juga. Iya kan? Kalau punya duitnya gitu. Ya, atau Pramono Stadium. Nah, ngomong-ngomong soal STY tadi kan tadi gue bilang tanya di awal bahwa ngerekrut STY ini tentu saja nggak mudah, ya. Dan ini STY itu keinginan dari Pramono atau keinginan dari Persija sih spesifik. Ini karena kan ini beredarnya kan jadi ini spesifik ini yang minta ini Pramono nih karena harus juara gitu misalnya, kayak tadi kan udah dijawab ya. Atau kayak emang ini Persija pengen ya, Marcel Soja tadi udah jelasin, Marcel Soja itu nggak buruk-buruk amat lah, dia kepleset aja di akhir dan karena harus pindah ke Samarinda. Itu menurut titik poinnya itu menurutku. Karena di situ chaos kan gitu. Nah, Bang Diki kan pasti punya cerita-cerita apa ya? Cerita-cerita untold story itu yang harus di-told di sini ya. Ada nggak Bang cerita-cerita kenapa harus STY? Why STY? Gini ya, yang pertama setahu saya dan sepemahaman saya, Pak Gub dan Pak Wagub itu tidak pernah mengintervensi Persija dalam hal materi pemain ataupun pelatih. Oke. Tidak pernah.
minta-minta request ini nggak pernah sih gitu loh. Justru beberapa waktu lalu kalau teman-teman pernah ingat kan saat itu di salah satu event trofi tour Piala Dunia, Pak Gub itu kan ngomong yang minta izin ke Pak Erik mau ngambil pemain-pemain gitu loh. Ya itu karena memang mendapatkan informasi dari Persija. Bahwa kita rencananya mau ngambil pemain-pemain yang bagus, naturalisasi apa segala macam gitu loh. Ya itu yang disampaikan oleh Pak Gub. Nah, jadi yang setahu saya sampai detik ini Pak Gub dan Pak Wagub tidak pernah mengintervensi Persija dalam hal materi pemain ataupun pelatih. Nah, pemilihan STY itu murni dari manajemen Persija. Murni dari manajemen Persija. Nah, kami menganggap bahwa ya, seserius itu manajemen Persija. Karena apa? Karena tadi mahal kan ya. Iya, Mahal kan Mahal, ya. men. Jadi ya, habis sekarang kalau saya tanya ke teman-teman gini, gimana sih cara jadi juara? Kan pasti punya, ya materi lo harus bagus. Iya, iya. Ya materi bagus kan pasti mahal. Iya. Ya kan? Ya kan? Bagus sudah pasti mahal, tapi mahal belum tentu bagus. Kan Yes, gitu. benar. Nah, kita anggap STY saat ini salah satu tokoh yang mungkin dicintai oleh masyarakat Indonesia, ya kan? Dianggap mampu berprestasi, mampu membawa Indonesia dan sudah mengenal sepak bola Indonesia. Karena kan tuntutannya juga banyak sekali tuntutan yang ke manajemen Persija. Coba dong cari pemain dan pelatih yang sudah mengenal karakter sepak bola Indonesia seperti apa, dan saya rasa berapa tahun STY yang kurang lebih dari 4 tahun ya, Yeah, STY yeah. di sini sudah sangat amat mengenal pemain-pemain Indonesia dan dia tahu seperti apa sepak bola kita. Karena kan dia sebagai pelatih timnas saat itu dia pasti sekeliling pertandingan dong, dia harus melihat itu dong gitu. Jadi mungkin itu pilihan manajemen ketika akhirnya memilih Sintayong menjadi pelatih Persija. Jujur saya pun kaget karena jujur tidak ada saat saya jadi ketua umum saat itu beberapa bulan lalu, itu nama STY itu benar tidak ada di kepala saya. Oh bener, 3 aja. Nggak ada. Tiba-tiba diinformasikan bahwa ini STY bla 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 segala macam. Waduh. Kok bisa? Enggak, pertanyaan saya bukan gini. Bukan dalam hal yang negatif waduhnya, tapi waduh, kok bisa? Kok mau gitu loh. Kok mau? Kok mau kitanya kok juga mau gitu Mas. Mau itu lebih bahwa kita sanggup untuk membayar STY dengan segala bentuk yang pernah kita dengar sebelum-sebelumnya gitu loh. Iya, Maksudnya iya. dengan karena ada banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan STY kan, yang paling mahal lah apa segala macam. Nah, ini yang pertanyaan saya waktu itu, dan dijawab bahwa ya bentuk komitmen dan keseriusan manajemen Persija untuk menjadi juara dengan mengontrak STY. Ya sudah. Dan semua pemain-pemain asing apa segala macam itu adalah call-nya by STY. Ya memang setahu saya dari dulu Persija itu selalu memberikan hak prerogatif untuk pemain asing itu kepada pelatih. Kalau pemain lokal pasti tentu ada rekomendasi ya dari manajemen Persija. Tapi kalau pemain asing itu murni semuanya pasti pelatih. Tapi tanggapan dari Bung Diki sendiri ketika mengetahui benar-benar sebagai mantan ketua Jakmania ya, ini pas melihat STY itu jadi positif atau negatif nih? In between. In between ini menarik. In between. In between ini menarik. Karena satu gini, kita tahu bahwa Sintayong memiliki hubungan yang kurang baik dengan federasi kita. Ya. Ya kan beberapa kali kan terjadi drama-drama yang sebetulnya nggak perlu terjadi di sepak bola kita ya. Nah, yang kedua, Persija memilih beliau sebagai pelatih tentunya saya nggak tahu drama apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi semoga tidak ada drama lah. Semoga ini memang murni hanya profesional. Tidak ada jangan ada disangkut pautkan dengan cerita-cerita sebelumnya STY di Indonesia seperti apa gitu. Jadi saya berharap, ya itu tadi harapan saya bahwa semoga semuanya aman. Itu tadi saya bilang makanya in between. Karena harapan saya semoga semuanya rencana Persija berlangsung dengan aman. Di satu sisi satunya lagi bagaimana perasaan orang-orang yang pernah dulu berkonflik dengan beliau yang ada di sepak bola Indonesia sebetulnya. Menarik ini. Okay. Ya karena kan memang itu satu fakta yang kita nggak bisa geser. Iya, bahwa iya. ketika beliau sudah selesai menjadi pelatih timnas, ya tentunya kan banyak sekali drama-drama lanjutannya kan gitu loh. Nah itu yang saya pikirkan. Jadi saya berharap ya semoga semua menghargai bagaimana Persija mencoba untuk menjadi klub yang profesional dan memang ingin sepak bola di Indonesia itu menjadi meningkat. Salah satunya dengan mengangkat STY sebagai pelatih kepala. Nah, pertanyaannya, seberapa yakin Mas Pram pada STY? Mungkin pernah ngobrol dengan Pak Mas Pram? Pernah sekali ketemu antara Pak Wagub dengan Sintayong saat itu di acara Pamjaya. Ada salah satu acara dan Mas Pram tuh excited banget ya untuk excited dengan ketemu STY dan senang ketemu STY dan ya sudah oke, STY gitu lah. Cukup seperti itu beliau, ya sudah oke, STY. Kalau Pak Wagub STY ya Oke gitu. Jadi itu kan Abang Rana Karno ini Bang. itu sinyal yang bisa kita jawab lah ya sebenarnya bahwa oh oke STY sama oke. Jadi memang
pasti ada harapan lah. STY kita tahu kualitasnya seperti apa, dia membawa timnas kita seperti apa, dan sudah mengenal sepak bola kita seperti apa. Ya ketika dan satu harganya seperti apa. Jadi paling gampang kan gitu. Kita kan kalau nyewa seseorang untuk bekerja dengan kita, pasti lo udah gue bayar mahal, lo kasih gue yang terbaik dong. Karena ekspektasi gue dengan membayar lo mahal, pasti kan juga pengen jadi yang terbaik. Itulah yang disampaikan juga oleh Pak Gub dan Pak Wagub bahwa kita memberikan support yang banyak kepada Persija, memberikan support moral, bagaimana support dukungan kita yang lain, ya maka itu Persija harus memberikan kado juga kepada masyarakat Jakarta, karena kepentingannya Pemprov ini cuma membahagiakan masyarakat Jakarta itu aja udah. Kadonya berupa Ya juara lah. Juara. Itu kan hal paling sederhana. failed. Ya sudah sering gagal juga. Kalau gagal ya memang ya pasti gagal, dan tentunya kita pasti akan minta evaluasi ya. Tapi kan gini, kita nggak mau bicara, wah kita nggak akan juara tahun depan, musim depan, atau ya musim yang baru ini kita nggak akan juara, atau bagaimana kalau kita nggak, ya kita nggak ada mau ngomong ngebahas itu. Intinya adalah kita kejar juara. Kalau emang nggak juara, gini lah, rezeki kan nggak ketukar lah. Iya. Ya semua udah ada jalannya lah gitu loh. Kita Persija tuh udah ngerasain banyak hal segala macam. Terus bagaimana setelah era 2020 ke atas, Bali United yang back to back, Persib yang hat-trick dengan luar biasa. Tentunya ini kan menjadi pemicu semangatnya Persija, nggak boleh kalah dengan Bali dan nggak boleh kalah dengan Persib Bandung gitu loh. Apalagi ya dengan Persib Bandung ini udah hat-trick, mereka saya rasa saat ini sulit pasti orang untuk mengalahkan prestasi Persib Bandung yang menjadi hat-trick ini gitu loh. Dan kalaupun itu untuk istilah quote-unquote adalah saingan, memang harus dikejar adalah ya bagaimana caranya Persija hat-trick juga, atau bahkan lebih bagus prestasinya gitu loh. Jadi tuntutan-tuntutan seperti ini kan pasti akan ada, dan itu kan menjadi harapan juga dari semua stakeholder yang ada di Jakarta lah, baik itu dari Pemprov ataupun masyarakat biasa. Pasti harapannya sama lah, masa kalah sih sama Persib Bandung juara 3 kali berturut-turut, ayo dong Persija, kan pasti begitu. Iya, Tapi iya. harapan itu adalah doa, tinggal apa yang bisa kita lakukan. Masyarakat Jakarta beli merchandise resminya Persija, musim ini udah Adidas, pasti bagus, dipakai kemana-mana, dan secara brand juga global. Ketika Persija main kandang, datang nonton ke stadion, ya kan, beli merchandise semuanya, bukan hanya jersey tapi yang lain-lain. Nonton di platform resmi, itu salah bentuk dukungan yang sebetulnya bisa kita lakukan terhadap Persija. Gitu loh. Lalu kita bagaimana tidak melakukan ujaran kebencian, bagaimana kita menjaga tribun kita agar tetap aman, nyaman, sehingga semua orang ingin datang ke stadion merasakan atmosfer yang luar biasa. Nah itu juga lah yang diharapkan oleh Pemprov, bagaimana pertandingan sepak bola itu bisa menjadi sportainment. Karena itu yang dibutuhkan oleh Jakarta. Iya. Bagaimana orang bahagia hari Minggu atau hari Sabtu dia nonton bola tuh bahagia, ada sportainment di situ kan. Bro pasti paham ketika lari kan, Pak Gub sering sekali ngomong Jakarta sportainment seperti itu. Nah ya sama lah, lari bisa 50.000 orang, 40.000 orang, sampai 60.000 orang bahkan kan ya. Sepak bola juga bisa segitu kan jumlahnya orangnya. Artinya kan berapa sih fiskal kita ketika ada pertandingan sepak bola, berapa sih perputaran ekonomi yang berputar di sebuah pertandingan sepak bola, itu kan menjadi hal yang luar biasa bagi Jakarta. Nah ini yang kita jagain. Bentuk supportnya apa tadi? Satpol PP kita bantuin, Dishub kita bantuin, Dinkes kita bantuin, Dinas LH dengan menyediakan toilet portable kita bantuin. Nah itulah tugasnya Pemprov untuk mensupport bagaimana sebuah event yang namanya pertandingan kandang Persija itu bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta dengan aman dan nyaman gitu loh. Sehingga banyak yang nonton, tekanan buat tim tamu lebih besar, Persija bisa lebih gampang menang. Kalau menang di kandang terus 17 pertandingan kali 3 udah 51 poin. Oh, iya. Ya kan? Kan berarti tinggal nyari 20 lagi atau 30 lagi tuh di tandang tuh. Berarti tinggal nyari, oh gue menang lawan ini, seri lawan ini, menang lawan ini, seri lawan ini. Jadi ketika tim punya prioritas seperti itu kan pasti angka 80 aja nih, kalau poin 80 ini bisa jadi juara nih, kan bisa dikejar seperti itu. Nah, itulah sebetulnya gambar besarnya seperti itu. Nah, kita kembali ke masalah STY ini, Ya. Bung. STY baru ada kasus di federasinya. Ya. Nah, melihat kasus itu bagaimana Bung Diki? Saya rasa yang dilakukan oleh Persija sangat amat tepat ya, memberikan atau mempertanyakan konfirmasi itu ke KFA. Jadi Persija tuh tanya ke Federasi Korea situasi seperti apa, dan ternyata bukan 10 tahun kan, hanya 1 tahun. Dan itu hanya berlaku di yuridiksinya Korea. Oh, oke. Jadi tidak berlaku di luar yuridiksinya Korea. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Jadi sangat amat tepat sekali yang dilakukan oleh Persija dengan langsung mempertanyakan itu bukan hanya ke STY tapi ke federasinya. Karena Persija punya kepentingan STY dikontrak oleh Persija, kalau dia tidak boleh di mana-mana, atau karena gini, satu hal yang teman-teman lupa bahwa pelatih itu nggak ada TMS-nya. Oh iya.
Kalau pemain kan ada TMS dari klub sebelumnya apa segala macam. Iya, Nah, iya. kalau pelatih itu nggak ada, gitu loh. Cuma lisensi aja, gitu loh. Dan lisensi itu kayak saya nggak tahu. Kalau di Brazil itu kan ada perpanjang terus. Saya nggak tahu kalau di Asia itu ada perpanjang apa enggak gitu. Tapi yang saya tahu, ya kalau pelatih itu tidak ada TMS-nya dan selama dia pegang lisensi dia bisa untuk melatih di mana yang tidak dihukum. Nah hari ini kan di federasi kita PSSI tidak ada hukuman untuk STY. Ya, saya nggak tahu kalau tiba-tiba ada hukuman untuk STY, saya nggak ngerti lagi dah. Gitu loh. Ya artinya kan kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa kan. Tapi di sisi KFA, ya KFA sudah mengkonfirmasi bahwa itu hukumannya setahun dan itu hanya terjadi di yurisdiksinya Korea Selatan. Menarik. Ini apakah ini kan kembali STY ini kan kalau tadi kita ngomong soal juru taktik dan sebagainya. Ini kan STY pembeliannya oke menurutku ya sebagai ini ya. Dia beli Pratama Arhan gitu ya meskipun dia baru sembuh cedera kan. Kalau pemain Korea itu Kwon Chang Hon itu kan juga oke banget meskipun umurnya 30-an tahun. Nah, ini kalau Bang Diki itu lihat ini gua pengen melihat Bang Diki itu bukan sebagai Pemprov DKI men. Oke, Tapi sebagai seorang mantan ketua umum Jackmania. The Jack. Oh, The Jack. Spesifik kemarin. The Jack. The Jack. Lo melihat ini udah sesuai dengan taktiknya STY atau emang apa STY ini lagi coba-coba? Karena kemarin Peralta kan officially gagal nih setelah di spill di awal kan yang mengagetkan kan. Dan ketika semua dan akhirnya kan sekarang kalau postingan Persija pasti nanya Peralta gitu. Ya kan? Itu udah fair lah karena itu. Ini menurut udah sesuai dengan kebutuhan tim atau emang bakal ada kejutan lagi yang Bang Diki dengar? Gini, sebagai The Jack, banyak nama yang gua nggak tahu. Oke. Ya banyak karena pemain-pemainnya kan asing lah ya. Maksudnya pemain asing itu banyak yang nama gue nggak tahu lah. Steven Loncar gue nggak tahu, Pankov gue nggak tahu. Ya akhirnya kan ketika nama itu muncul kita kan jadi searching kan gitu loh. Si Korea juga, si Jepang juga gitu loh. Tapi kan yang kita tahu kan Pratama Arhan. Yang kita tahu pertama pasti Pratama Arhan dan kedua Detan. Detan itu kan di Makassar luar biasa sekali. Pratama Arhan juga, tapi gini, Pratama Arhan kan posisinya bek kiri. Di situ ada Doni Tripamungkas, ada Shane Patinama, dan tapi ternyata saat pertandingan lawan timnas lawan Kamboja, Doni dipasang di depan ternyata. Jangan-jangan memang STY maunya Doni di depan. Jadi ternyata di depan kiri kita, kalau dulu kan kita ada Alano atau Maxwell musim lalu. Nah ini kayaknya nggak perlu nih. Kayaknya karena di kanan tuh udah ada, di kirinya yang belum ada tuh. Jadi saya lihat oh ya udah. Mungkin kalau secara materi pemain, kalau kita lihat dari pertandingan perdana Piala Presiden kemarin, bagus mainnya Persija. Meskipun kalah ya. Ya kalahnya kan karena satu kurang ngopi. Aneh banget itu golnya itu. Baru berapa hari sih, nggak sampai 10 hari kumpul, ya kan udah tanding. Itu uji coba perdananya STY loh dan tim itu loh. Langsung Piala Presiden lawan Persebaya dengan high intensity match gitu loh. Itu kan luar biasa. Kita nggak kebobolan bener aja, itu luar biasa. Kita ngebobolin dianulir offside aja itu udah luar biasa menurut saya. Artinya memang ini pertandingan pertama kayak kita baru kumpul, baru ketemu, terus kita tiba-tiba udah langsung main bareng, main bola aja kan kita masih lu kalau gue begini lu arahnya berarti cara main lo gini ya. Oh ya udah oke. Gitu loh. Karena tahu saya Persija belum melakukan uji coba apapun dengan tim junior, dengan tim EPA ataupun dengan tim-tim lain gitu loh. Jadi cara untuk membuat satu tuh belum ada. Nah, baru kemarin lah di Piala Presiden inilah terjadi. Nah, jadi so far hari ini puas. Dengan komposisi pemain walaupun masih kurang ya. Kita masih dari 11 pemain asing kuotanya itu 11, kita baru 9 masih. Saya nggak tahu apakah nambah 2. Harusnya sih tim sekelas Persija melengkapi kuota asing. Berarti kan masih ada 2 lagi nih. Yeah. Nah itu mungkin kalau boleh ngasih masukan ke Coach Shin, ya mungkin striker lah ya. Kita kan kiper udah ada Nadeo. Ada Nadeo, ada Akil Safik, ada Andri Tani, ada Hafiz. Oh itu luar biasa. Kiper-kiper kita luar biasa lah. Persija tuh udah barisan belakang kerasnya udah, apalagi barisan belakang. Kemarin nonton sendiri di Piala Presiden bagus sekali barisan belakang, bahkan Alex Martin pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Striker Persebaya nggak bisa ngapa-ngapain. Belum gabung Rido dan Jordi Amat. Itu kan ya kita nunggulah seperti apa situasinya. Belum katanya Justin Hubner katanya. Ya, isunya itu begitu lah ya. Itu justru saya malah belum dengar gitu loh kalau Justin Hubner. Tapi yang jelas mungkin kalau dikasih kesempatan saya berharapnya striker lah. Karena Gustavo Almeida perlu saingan yang tepat agar dia bisa berkembang dan kembali ke top performnya. Dia kan agak menurun memang ketika setelah cedera. Tapi untuk menjadi top perform dia butuh saingan yang tepat. Ya sama satu posisi kiri atau kanan memang yang sekelasnya Alano kemarin atau sekelasnya Peralta kemarin yang kita gagal. Lalu
ya sekelas Ciro mungkin ya, yang memang yang pemain-pemain yang cepat yang bisa memberikan perbedaan ketika dia main di pertandingan gitu loh. Tapi saya rasa Coach Shin kan nggak bodoh ya. Oh betul. Iya. Dia lebih pintar daripada saya lah. Dia tahu apa yang diperlukan sama tim inilah gitu. Jadi ya secara materi pemain cukup happy, walaupun secara permainan belum puas pasti. Ya kita tinggal nanti menantikan bagaimana perkembangan dan progresnya dari pemain-pemain Persija seperti apa. Nanti kan habis Piala Presiden, Persija mau TC ke Thailand kan. Harusnya kan TC Thailand harusnya kemarin minggu-minggu inilah TC ke Thailand, cuma karena ada Piala Presiden akhirnya harus diundur gitu loh. Nah, kalau gagalnya dapat Peralta itu kegagalan melobi ataupun memang ini sebenarnya STY nggak butuh banget pemain seperti Peralta. Ya, yang pertama gini, ketika manajemen memutuskan mengambil STY dan memberikan hak prerogatif kepada STY, pasti STY kan bisa milih, bisa request kan. Ya kalau saya tangkap ya, kalau memang STY butuh banget dan mau banget Peralta, ya harusnya memang di fight habis-habisan sama Persija, apapun ceritanya. Tapi kalaupun Peralta mau dan akhirnya bisa lepas kemarin nggak ke Persija, berarti kan STY punya gambaran lain alternatif kalau tidak dapat Peralta akan ngambil siapa. Nah itu kan yang akan jadi menarik. Siapa sih sebenarnya penggantinya Peralta yang jadi targetnya Persija musim lalu? Karena yang saya tahu komunikasi dengan pemain-pemain asing yang bagus-bagus, misalkan salah satunya adalah Peralta, itu sebelum pengumuman Coach Sintayong di Persija. Oh itu sebelum ya? Berarti Sebelum. bukan by requestnya STY? Sebelum. Ya karena siapa sih kalau kita klub Liga 1 siapa sih yang nggak mau Peralta, siapa sih yang nggak butuh Peralta gitu loh. Kan pemain alien kan, pemain benar luar biasa, dari mana aja bisa bikin gol. Borneo sangat amat luar biasa, Borneo bisa menemukan pemain-pemain, karena saya lihat ini klub seperti Borneo nih yang harusnya lebih banyak lagi di Indonesia, dia bisa nemuin Pato, dia bisa nemuin Peralta, ya kan. Jadi pemain-pemain ini klub seperti inilah yang kita butuhin. Kalau dulu kan ada zaman Persela Lamongan. Persela Lamongan adalah Gustavo Lopez, Marcel ya kan? Souza, Fabiano Beltram aja ada di Persela, yang kita nggak tahu siapa tiba-tiba main dan jadi luar biasa. Jadi ya Persija sudah berkomunikasi dengan Peralta dari jauh sebelum pemilihan pelatih itu. Ya di ujungnya tiba-tiba ketikung bahasanya lah ya, atau ternyata gagal negosiasinya, ya sudah. Itu menjadi bagian dari dinamika dan drama-drama sepak bola Indonesia aja. Dan itu kan yang bikin sepak bola kita hidup kan seperti kayak gitu. Justru kalau flat-flat aja malah apa sih ini, ya udahlah jadi bosan kan. Tapi ini yang jadi kita menarik dan pengen lihat berita terus setiap hari. Berarti sengaja kayak JJ itu. Gue spill nih. Ya Iya JJ. kawan kita JJ sih nggak salah lah ya. Itu kan karena JJ kan mentranslate lah. Cuma kan memang mungkin ada semacam komunikasi yang mungkin kurang clear dari pihak manajemen gitu loh. Mungkin dianggapnya seperti apa oleh Coach Shin. Nah jadi inilah memang masalah-masalah seperti ini harusnya masalah elementer yang tidak boleh terjadi di klub sebesar Persija gitu loh. Ya ini kritikan juga buat Persija, bagaimana Persija harus mengelola semua isu dan organisasi komunikasi dengan baik gitu loh. Karena sehari ini kan banyak sekali nih orang yang menunggu kesalahan Persija seperti apa. Iya nih. Baru Iya mau kan? nanya nih. Iya kan? Betul. Apa nih? Kesleding apa nih hari ini? Karena jujur buat media, buat berita, Persija Persib ini masih menjadi makanan yang luar biasa. Apa yang terjadi di Persib, apa yang terjadi di Persija itu bisa terjadi trending topik gitu loh. Jadi orang pasti akan nunggu apa nih keselionya Persija di mana, apa nih elemen surprise-nya apa lagi, minggu ini apa nih, besok apa nih, bulan depan apa nih. Jadi ya itu masih selalu ditunggu dan itu harusnya bisa dikelola dengan baik oleh Persija. Jadi emang ini kritik nih buat manajemen, mereka harus mampu menciptakan situasi dan ekosistem komunikasi yang bagus lah. Sehingga hal-hal kayak kemarin masalah Peralta pas segala itu nggak kejadian. Gitu dengerin Bang Prapanca. Ini Bang Diki nih kasih tahu nih. Pak Presiden. Pak Presiden. Pak Pres. Ini nih dengerin nih. Lu harus ngelola nih timnya biar nggak dicari nih kesalahannya di mana. Karena apalagi STY men. Iya. Lu di situ ada STY men. Jangan lupa STY itu. Orang yang paling gampang ngomong. Ya contohnya kan kayak Piala Presiden ini kan, STY udah ngomong bahwa akan mengiringkan tim EPA. Tiba-tiba berubah kebijakannya jadi mengiringkan tim utama. Ya entah alasannya kebijakannya kenapa bisa berubah, tapi bagi kami mungkin, bagi saya sebagai Jackmania yang menganggap bahwa oh ya sudah, berarti memang kita menganggap Piala Presiden memang harus kita ikuti dan sebagai bentuk penghormatan terhadap federasi dan juga terhadap kompetisi yang namanya Piala Presiden, kita mengikuti itu. Tapi
Tapi kan balik lagi, apakah prioritas utamanya adalah untuk menjadi juara? Ya itu kan tergantung. Di pre-season juara itu adalah bonus. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana persiapan tim ini terlihat progresnya. Dan kalau lihat dari pertandingan kemarin sudah ada progres. Kita belum lihat dari pertandingan kedua lawan Port seperti apa dan pertandingan ketiga nanti lawan PSMS Medan seperti apa. Jadi masih nunggulah progresnya itu. Jadi tahulah ketika selesai Piala Presiden di Thailand mau ngapain aja gitu loh. Kan TC lama di Thailand tuh. Gitu, TC lama di Thailand jadi mau tahulah mau ngapain aja. Ini ada satu soal STY ini kan, karena kita bahasnya kan STY ini kan, iya ini big name untuk news kita, big name untuk sepak bola kita. Jangan ngomong ternak lo. Lu ternak STY lu ternak tayung lu. Nah ini STY bisa dengan PSSI, kita tadi udah nyebut ya, tapi apa pelajaran paling berharga untuk Persija untuk dilihat ini? Perpisahan yang menyedihkan lah aku pikir, ya kan, karena efek dari itu kan kita gagal Piala Dunia bla 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 gitu ya. Emang kita gagal Piala karena pelatihnya bukan STY? Salah satunya, aku pikir. Oke. Gitu ya, menurutku begitu. Kalau menurut dia sebagai Emang kalau pelatihnya STY kemarin kita lolos Piala Dunia tuh? mungkin enggak juga. Mungkin enggak juga. Tapi ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Makanya jawabannya in between. Nah, itu baru paling enak gitu. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil oleh Persija biar kejadian serupa itu tidak kejadian lagi? Yang pertama, ketika mengontrak STY harusnya Persija paham dengan situasi dan karakter STY. Jadi saya rasa itu sudah bisa diantisipasi lah sama Persija. Walaupun belum terlihat progres yang bagus antisipasinya. Itulah buktinya kejadian Piala Presiden sama Peralta kemarin kan. Itu. Nah yang kedua, STY ini kan semua brand tuh juga tertuju sama dia lah. Iya. Ya kan semua brand juga. Ya mungkin ini hal yang perlu dilihat sama Persija juga bahwa secara nilai komersil STY ini tinggi sekali nilai komersilnya. Dia mungkin bisa mendatangkan sponsor, mendatangkan apa segala macam gitu loh. Ya mungkin itu yang ditangkap sama Persija. Nah yang ketiga, Persija pasti belajar lah bagaimana memperlakukan STY. Harusnya kalau memang mau Persija ini bagus dan sesuai dengan perencanaan di awal. Itulah kenapa makanya tim pelatihnya kan semua murni dari STY juga. Tapi tanpa mengesampingkan aset yang dipunya Persija. Salah satunya misalkan Bang Maman Abdurrahman yang kadang suka dibantuin untuk tim senior gitu loh. Kita kan ada pelatih-pelatih EPA yang mantan pemain Persija, itu kan juga bantu-bantu juga gitu loh. Jadi saya rasa hal seperti yang menjadi balancer lah yang dilakukan oleh manajemen terhadap kondisi STY. Cuma kan memang yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen memastikan STY itu selalu on track dan tidak terganggu aktivitas Persijanya oleh hal-hal lain di luar sepak bola. Nah, hal-hal lain di luar sepak bola apa itu? Ya itu misalkan tadi bagaimana brand-brand masuk ke dia apa segala macam. Kita kan tahu STY kan jadi brand ambassador di beberapa produk kan dan pernah jadi bintang iklan. Kemarin juga sempat ada berita informasi bahwa STY jadi pelatih yang mini soccer apa mini football apa segala macam gitu loh. Nah, saya rasa kan ya ketika saya rasa STY harusnya udah nggak perlu dikasih tentang profesionalitas ya. Jadi ketika sudah berkontrak dengan Persija, ya komit dengan Persija, tugasnya adalah membuat Persija juara, ya tinggal ngobrol aja hal-hal lain yang di luar sepak bola bisa diobrolin sama manajemen atau tidak. Dan orang perlu ingat juga bahwa saat ini STY adalah pelatih Persija. Berarti mukanya Persija itu adalah mukanya STY. Dan mukanya STY juga adalah mukanya Persija. Jadi keduanya harus saling jaga. Kenapa? Karena kita ini dijak jagain. Sampai STY ngerusak Persija, wah habis sama The Jack lah. Ya maksudnya sampai misalkan terjadi hal-hal yang di luar non sepak bola yang akhirnya mencoreng nama Persijanya gitu loh ya. Ya pasti The Jack ngamuk lah. Kita kan tahu sendiri bagaimana kecintaan Jack Mania terhadap Persija. Ibaratnya ada tulisan dicoret dikit aja kita ngamuk kan, apalagi ada orang seperti itu gitu loh. Nah jadi saya rasa hal-hal seperti ini harusnya Sintayong udah tahu lah. Udah komit dan dia sudah mengenal Persija sangat amat. Ingat loh dulu kita pernah ribut sama STY loh Persija. Thomas Doll ya saat Thomas Doll kan bagaimana pemain kita diambil apa segala macam. Tapi ya buktinya saat ini STY bisa dengan Persija. Artinya kan semua profesional aja dasarnya. Kita nggak pakai like and dislike gitu loh. Kita nggak pakai lo sentimen lo STY dulu pernah segala macam. Ada banyak banget kok pelatih bagus. Di luar sana banyak banget pelatih bagus, mungkin lebih bagus dibanding STY juga lebih banyak gitu loh. Tapi kenapa STY berarti kan manajemen punya pilihan lain yang bisa dipertanggungjawabkan dan direncanakan dan ternyata perencanaannya itu yang bisa mengakomodir mungkin hanya STY nama teratasnya sehingga itu pilihan untuk mengontrak STY. Dan wajah Persija adalah wajah Mas Pramono Anung sekarang. Dari sisi kota negara ya seperti itu. Yes, menarik deh. Oke. Kalau gue sebagai Ketua Paguyuban Supporter Timnas, ini kan nggak lengkap juga kalau nggak ngomongin bagaimana rekonsiliasi Jackmania dan juga Viking ya.
Viking. Viking apa Viking? Viking lah. Viking lah. Nah, gue dulu pernah ngelakuin di sekitar Pekansari ya. Ini The Jack sama Viking sampai kita diriin UMKM, coffee shop dibikinin. Akhirnya mereka kalau lomba di situ ya latihan biasa, tapi nggak ribut gitu. Nah, kalau lu sebagai Jackmania ini melihat rekonsiliasi antara Viking dan juga Jackmania seperti apa? Gini, yang gue lakukan ketika jadi ketua umum kemarin itu gue kasih contoh langsung ketika hubungan antara Jackmania dengan supporter Persikabo. Supporter Persikabo tuh ada dua, ada UPCS sama Kabo Mania. Di Bogor tuh ribut awalnya. Dulu tuh kita ribut kalau main di Pekansari kita nggak pecah jabisnya. Nggak pernah nggak pecah habisnya. Di daerah kandang roda ya, kalau nggak salah ya, di daerah kandang roda itu loh. Apa yang kita lakukan? Kita membiarkan semuanya berjalan dengan alamiah dan bottom up. Bottom up. Iya, jadi bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bagaimana kita membiarkan dan menginstruksikan teman-teman Jackmania yang di Bogor secara wilayah paling kecil subwil untuk nongkrong dengan anak supporter Persikabo di wilayah mereka masing-masing. Kalian ketemu deh masing-masing. Saat itu ada kepentingannya apa? Karena Persija mau main di Pekansari, mau berkandang di Pekansari dan mau bertandang ke Pekansari gitu loh. Jadi akhirnya dari yang kelompok kecil mereka saling nongkrong, mereka menyampaikan ke saya saat saya jadi masih ketua umum bahwa tuh anak-anak udah gini nongkrong segala macam, ya udah tinggal setelah yang bawahnya udah oke, kan tinggal atasnya aja, tinggal tingkat korwilnya. Oke, korwilnya saya tuh Bang Cupai ngobrol dengan petinggi-petinggi dari UPCS dan juga Kabo Mania dan alhamdulillah diterima dengan baik karena bawahnya sudah nerima. Nah, karena saya percaya sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi biarkan prosesnya mengalir dari bawah. Begitupun yang akan kita berlakukan dan sudah dilakukan dengan teman-teman Viking dari Bandung dan Bobotoh semuanya lah. Semua kelompok elemen Bobotoh lah, bahwa kita tidak akan maksain bahwa The Jack sama Viking akan damai. Tapi biarkan teman-teman saling berinteraksi satu sama lain. Karena itu juga kita alami dengan Surabaya. Kita tidak pernah memaksakan The Jackmania sampai detik ini tidak ada statement Jackmania dan bonek damai atau seremonial seperti itu, nggak ada. Tapi kita berkomunikasi, saling silaturahmi di luar pertandingan dengan teman-teman bonek, saling menjaga kalau ada situasi kita saling jaga, berkomunikasi. Nah dari situlah akhirnya teman-teman saling mempublikasikan hubungan mereka bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan bonek, which is itu adalah bagus, menjadi contoh yang bagus. Dan puncaknya kan ketika bagaimana saat Persebaya ulang tahun kami diundang Jackmania, dan selayaknya manusia ketika diundang kita harus hadir. Karena ketika kita nggak hadir maka kita akan menjadi manusia yang mungkin sombong lah ya. Nah kami hadir memberikan kado saat itu untuk Persebaya, kadonya roti buaya. Roti buaya Jakarta ya? Ya roti buaya Jakarta. Kadang roti buaya, ya which is roti buaya adalah simbol perkawinan kan, simbol lamaran kan, bahwa oke, yuk kita mulai komunikasi yang lebih intens. Sebenarnya itu aja. Dan saya pakai baju atribut Jackmania saat itu ke Surabaya. Alhamdulillah aman-aman aja. Dan itulah yang saya sampaikan ke teman-teman di Jakarta. Dan pertandingan besok kan ya saat saat Persija main di Surabaya, banyak teman-teman Jackmania yang datang ke Surabaya dan mereka menyampaikan bahwa Surabaya aman. Dan sudah ketika kita diterima dengan baik di Surabaya, maka sudah sangat amat baiknya kita melakukan hal yang sama dengan mereka di Jakarta. Jadi itulah ketika semuanya berjalan dari bawah ke atas, saya rasa semuanya akan smooth, alamiah dan akan langgeng dibandingkan sesuatu yang kita paksain dari atas. Nah itulah yang kita lakukan, termasuk dengan Viking. Jadi saat ini banyak teman-teman Jackmania yang berkomunikasi dengan teman-teman Bandung mah banyak, saling berinteraksi mah banyak. Cuma mungkin memang karena rivalitasnya agak berbeda, quote-unquote agak berbeda. Kenapa? Karena ujaran kebencian di sosial media itu masih banyak antara Bandung dan Jakarta. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa mengikis itu dulu aja, mungkin bisa, karena kan ya sosial media kan bisa menjadi pengaruh yang amat luar biasa bagi emosional kita. Gitu loh. Kita kata-kata di sosmed bisa pukul-pukulan beneran karena janjian ketemu di mana gitu. Nah ini kan yang harus kita jaga. Jadi biarkan teman-teman mengalir seperti apa, dan saya rasa komitmen dari pengurus Jackmania yang baru pun sama. Kepentingan yang utama adalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan anggota. Jadi ketika kita bicara keamanan dan keselamatan anggota, maka kita akan menjaga anggota kita dengan menjaga mereka dengan baik. Artinya dengan meminimalisir semua resiko-resiko yang ada yang berkaitan dengan keselamatan teman-teman Jackmania. Iya, tapi kan kalau misalnya bicara tentang undang-undang olahraga, di situ juga udah ada supporter kan, Ya. tentang supporter. Namun kan turunannya belum ada yang maksa
Ayo dong seluruh stakeholder sepak bola. Ini lakukan edukasi dong buat supporter gitu. Nah ini yang belum ada. Kalau Diki melihat hal Saya itu. rasa edukasi mah udah banyak ya. Yang praktek yang susah. Edukasi banyak. Enggak, saudara gini deh, kita banyak banget ngeliat, ayo stop ujaran kebencian gitu loh. Tapi masalahnya yang melakukan rasisme, yang melakukan ujaran kebencian di sosmed itu nggak pernah ditangkap. Udahlah, kan saya pernah ngusulin waktu itu. Bikinlah undang-undang penistaan klub bola gitu loh. Lah bener gak? Iya. Klub bola itu kan kayak agama. Iya, Iya kan ketika klub bola kita dihina-dina, dikatain logo dibalik, pemain dicoret apa segala macam, kita bisa pukul-pukulan. Bisa tawuran. Nah, ketika udah ada tawuran satu, ada korban kecil aja. Mungkin korban ketimpuk batu gitu loh. Ya kan ada dendam. Nah, itu wah teman gue kena sialan bla 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 segala. Akhirnya kan ya muter terus aja begitu. Jadi maksud saya yang dibutuhkan hari ini di Indonesia adalah bentuk nyata untuk antisipasi hal-hal yang seharusnya bisa kita mitigasi. Tadi contohnya, ujaran kebencian di sosmed, gimana ngilanginnya? Oke, larangan away gimana? Oke, larangan away musim depan tolong dibuka. Tapi pertandingan high risk tidak boleh pakai penonton. Ya, karena sebelumnya seperti itu. Contohnya, Persija dengan Persebaya high risk dulu, tapi sekarang kan jadi mid risk. Nah, mungkin musim depan jadi low risk karena sudah biasa semuanya. Mungkin mid risk masih ada beberapa yang artinya jangan terlalu dilepas, tapi perlu diantisipasi beberapa hal gitu loh. Nah yang kedua, Persija dengan Arema. Kan tidak ada risiko apapun. Ada risiko, tapi ya low sekali lah. Karena sudah sangat amat dekat persaudaraannya seperti apa. Jadi masa iya sih orang-orang Malang, saudara kami di Malang tidak boleh ke Jakarta. Ataupun sebaliknya Jakarta nggak boleh ke Malang. Padahal kita ibaratnya tidurnya bareng gitu loh. Satu kamar mandi mungkin bisa pakai satu sikat gigi bareng sama satu anduk bareng gitu loh ibarat kata. Saking kami sedekat itu sama teman-teman Aremania gitu. Jadi saya rasa udah waktunya sepak bola Indonesia itu butuh fakta dan bukti nyata dari kerjanya itu seperti apa. Oke, masalah ini solusinya gini, yuk kerjain. Undang-undang keolahragaan itu dan saya mempelajari sekali undang-undang itu dan senang supporter harus berbadan hukum apa segala macam. Itulah kenapa menurut saya agak nggak adil dengan Jackmania karena Jackmania sudah list yang ada di situ itu sudah ada semua, berbadan hukum, data by data segala macam kita ada semua, database kita lengkap, kita pendaftaran pakai aplikasi, database harus pakai KTP sesuai dengan domisili dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomong data dan legalitas Jackmania sangat amat lengkap dan saya rasa dari secara struktur dan image pun Jackmania sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itulah kenapa makanya tadi kan baru bilang kalau apa urusan Jackmania pasti Diki yang paling depannya karena memang sebagai ketua umum saya mempertanggungjawabkan semuanya saat itu. Dan hari ini ketua umum baru kita Bang Adit ya akan melakukan hal yang sama, dia akan bertanggung jawab terhadap Jackmania dan pasti akan mendukung semua tindakan nyata dari pemerintah untuk membuat sepak bola kita lebih baik. Salah satunya tadi itu. Udah, gimana cara ujaran kebencian di stop? Ya yuk, bikin undang-undangnya kah? Ada contohnya kah? Ditangkap apa enggaknya? Selama itu belum ada, ya kita nggak usah ngomong perdamaian deh. Kita ngebenerin diri sendiri dulu aja. Kan gitu sebetulnya. Kalau Mas Pram sendiri nanggepin rekonsiliasi Jackmania dan Viking gimana? Beliau sih nggak pernah bahas secara detail ya, cuma beliau bilang cuma ya jaga anak-anak, jangan sampai pada berantem, jangan sampai ada korban, udah begitu aja. Sangat amat normatif dan kebapaan sekali. Bapak sekali ya. Bapak Ya karena sekali. memang, ya, memang karena beliau tahu bahwa sepak bola seperti itu situasinya dan memang agak sulit gitu loh. Tapi yang penting bagaimana kita meminimalisir nggak ada korban, itu aja. Jangan sampai ada korban karena Om, saya ini udah beberapa kali menghadapi orang tua yang kehilangan nyawa anaknya karena sepak bola. Dan itu gak enak banget Om. Gak enak banget. Ikut dosa saya. Apalagi teman saya juga ada yang meninggal karena sepak bola gitu ya. Wah ikut dosa saya. Jadi ya tanggung jawab saya untuk bikin itu tidak berantem ya gini. Kalau kita ceng-cengan biasalah. Kata-kataan sepak bola kan biasalah ya. MU Liverpool aja nggak selesai itu. Maksudnya gitu loh. Artinya standar. Cuma kan bagaimana caranya kita jangan berantem lah. Iya. Maksudnya ya sudah kalau memang mau berantem ya kalau bisa jangan berantem. Kalau mau berantem ya dipikirin cara yang paling benar. Apakah seperti apa. Ya kalau bisa cuma jangan berantem. Berantem itu adalah cara paling ujung banget ketika kita nggak punya solusi apa-apa. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke, pertanyaannya. Jika Bobotoh ini datang ke JIS di pertandingan Persija, apa yang dilakukan oleh Pemprov dan Sesuai sama regulasi saja. Oke. Boleh nggak secara regulasi? Regulasi itu artinya juga rekomendasi loh. Boleh nggak dari pihak kepolisian datang? Kenapa? Karena pasti kepolisian bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan dia punya pasti hitung-hitungan dan kalkulasi yang tepat terhadap resiko sesuatu. Itulah kenapa makanya pertandingan Persija kemarin tidak boleh di Jakarta. Harus digeser ke Samarinda. Gitu loh. Kami sih
kalau memang rekomendasinya diperbolehkan untuk Bobotoh datang ke Jakarta, begitupun sebaliknya, ya kami happy-happy saja, silakan saja. Mungkin ini langkah baru bagi sepak bola Indonesia atau cara baru bagaimana sepak bola Indonesia itu menyikapi bubble match lah. Kalau istilah-istilah luar negeri kan bubble match, supporter West Ham dengan Millwall apa segala macam itu kan bubble match lah. Cuma apakah kita siap? Jujur saya pribadi melihat mungkin infrastruktur kita belum siap. Oh, oke. Justru infrastrukturnya belum siap ya? Ya infrastruktur masih supportingnya kita belum Oke. siap. Bagaimana tingkat pengamanan kita, bagaimana akses kita gitu loh. Karena culture itu follow system kan. Oke. Ya kalau sistemnya kita nggak nyiapin, ya culture-nya nggak akan siap. Jadi memang menurut saya selain software, hardware-nya dulu siapin gitu loh. Bagaimana akses supporter tim tamu masuk lewat mana, mobilisasinya seperti apa. Oke lah contohnya. Kalau semuanya bisa komitmen nggak apa-apa. Misalkan 10 bis atau 1 bis dari supporter luar atau supporter misalnya Bobotoh datang ke Jakarta nonton, memang diperbolehkan gitu ya 1 bis nonton, hanya itu saja dan semuanya terdata dan aksesnya 1 pintu, semuanya masuk bareng, janjian masuknya segala macam. Tapi apakah bisa menjamin tidak ada di luar rombongan bis itu yang hadir ke Jakarta? Kan itu akan menjadi sulit juga gitu loh. Karena kan orang pada akhirnya, wah teman-teman gue boleh, masa gue nggak boleh sih? Kan gue juga mempunyai kesempatan ke situ. Mungkin saya juga akan seperti itu ketika misalkan saya Jackmania diperbolehkan sama pihak kepolisian untuk datang ke Bandung dalam jumlah besar gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan saya nggak kebagian untuk kuota nonton di Bandung itu, mungkin saya akan bisa jadi datang sendiri juga. Dan itu kan resiko yang dihadapi. Gitu. Karena aksesnya kan nggak susah untuk datang ke Bandung atau dari teman-teman Bandung kan nggak susah gitu. Jadi ya saya rasa banyak yang harus disiapkan selain softwarenya ya hardwarenya dulu. Bagaimana sistemnya dulu sih itu dulu. Kita mesti ngobrol sistemnya dulu. Karena kalau enggak ya udah sampai kapanpun kita nggak akan ketemu itu. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Culture follow system. Iya. Oke, terakhir nih, Yes. Bung Diki. Ini dari Mas Pram sendiri melihat bagaimana, ada pernyataan khusus nggak dari Mas Pram tentang 5 abad Jakarta dengan Persija juara ditambah dengan STY yang sudah hadir, itu ada nggak? Gini, yang pertama Pak Gub sangat ingin mengundang tim-tim besar, terutama khususnya Sister City Jakarta untuk datang ke Jakarta dan tanding sama Persija di event 5 abad. Oke. Itu yang pertama. Artinya kan secara seremonial, secara tanggung jawab Pemprov, dia ingin memperkenalkan Jakarta dan Persija kepada kota-kota lain dan tim-tim besar kayak ada Berlin gitu loh. Ada dari Rusia juga ada, dari Korea juga ada gitu loh. Nah, yang kedua, siapa sih yang nggak mau dikasih kado istimewa? Kita aja kalau ulang tahun atau anniversary pernikahan bawaannya mau kasih kado istimewa terus kan, walaupun itu terjadi setiap tahun. Tapi ini kan tidak terjadi setiap tahun 5 abad. Jadi sudah super istimewa lagi. Nah, jadi memang maunya dan doanya dan harapannya, ekspektasinya, kepengennya, maksanya, ya Persija harus juara. Ya haruslah. Harus juara. Harus juara. Kalaupun nggak juara, ya sudah. Ya habis mau gimana? Yes, betul. Ya kan kita nggak bisa kontrol permainan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara menjadi juara, langkah-langkah apa, ya sudah itu kita lakukan, kita bantu. Yuk, butuh dukungan apa untuk menjadi juara itu. Nah, termasuk dengan STY. Pak Gub saya rasa orang yang cukup happy karena sudah tahu nama STY dan sudah mengenal. Terlihat dari bagaimana beliau bertemu di acara Pamjaya beberapa waktu lalu. Bahkan ada selentingan Pak Gub pengen ngobrol sama STY gitu. Kita mau ngobrol dong, mau kenal dong gitu loh ya. Bagi saya ini sah-sah aja dan ini menjadi support yang luar biasa. Bagaimana gini, biar orang yang bekerja di Persija itu merasa aman bahwa ternyata banyak yang dukung gua. Yang dukung gua bukan hanya dari klub, bukan hanya dari fans, tapi juga Pemprov dukung gua. Itu kan pasti kita punya moral yang berbeda lah secara semangat. Jadi saya rasa kaitan antara 5 abad, kita berharap kado istimewa dari Persija karena Persija juga ternyata kan 2028 100 tahun ya kan, 1 abadnya Persija. Jadi saya rasa akan menjadi rangkaian amat luar biasa dan ini menjadi apa ya, menjadi waktunya warga Jakarta untuk berpesta bersama. Kenapa? Karena yang bisa menyatukan Jakarta itu memang sepak bola sebetulnya. Contohnya kan timnas ya. Iya. Timnas main di GBK kan semua orang di kafe, di hotel, di mall semuanya wah pakai baju timnas, nonton apa segala macam, nobar di kampung-kampung. Ya ini yang harus dilakukan oleh Persija. Bagaimana Persija menjadi satu identitas sendiri, identitas kota, sebuah representasi kota untuk bagaimana menyatukan warga Jakarta. Gitu loh. Karena kalau warga Jakarta nggak digabungin, itu kan akhirnya bisa ribut masing-masing.
Ya saya di Manggarai kecilnya gitu loh. Sampai besar di Manggarai. Dulu di Manggarai sering tawuran antar kampung, tapi ketika nonton bola kita bareng-bareng satu bis. Ya artinya kan Persija itu adalah simpul persatuan. Bhinneka Tunggal Ika tuh lihat aja Jackmania sebenarnya. Bagaimana Jackmania itu bukan hanya dari orang Jakarta, Betawi khususnya secara suku Betawi, tapi dari semua orang, dari semua suku tuh ada di Jackmania. Dan bagaimana ini harus ditangkap oleh pemerintah menjadi sebuah energi positif dan didukung biar masyarakat Jakarta ini bersatu gitu loh. Ketika masyarakat Jakarta bersatu, happy bareng, udah pemerintah happy-happy aja pasti. Semua senang, semua kita membahagiakan warganya, ekonomi muter ketika ada kegiatan, ya udah akhirnya semua happy karena nggak ada yang lebih nggak ada yang lebih oke tujuan dari sebuah pemerintahan selain membahagiakan warga kan gitu. Pasti kan kita pengennya bahagia, warganya itu bahagia, senang, semuanya pelayanannya terpenuhi, pendidikan terpenuhi, kesehatan terpenuhi ya. Termasuk ini Persija itu kan kesehatan batin ya. Kalau Persija kalah kan banyak orang puyeng. Ya pasti kita nggak mau banyak orang puyeng di Jakarta. Salah satu makanya kita harus kasih kebahagiaan lah. Jadi kita berharap Persija mampu menjawab ekspektasi itu. Sebagai staf khusus gubernur saya juga akan siap support habis-habisan memfasilitasi Persija apa yang dibutuhkan untuk mendukung kinerjanya agar bisa memenangkan setiap pertandingan. Sebagai Jackmania ya udah pasti ngejagain Persija habis-habisan lah. Itu loh. Jadi udah pasti pokoknya kalau ada salahan dikit, wah awas hati-hati kita ngobrol deh. Oke, awas hati-hati Persija kalau lu nggak juara ada Bang Diki yang mengawasi lu dan juga Mas Pramono tentu saya sebagai gubernur juga. Sekali lagi terima Siap. kasih Bang Diki. Thank you. Salam Thank you. hangat dan kasih Thank kami you. buat Mas Pram. Semoga Jakarta semakin happy dan Persija semoga juara Amin. tahun ini. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih dan bagi teman-teman, gue happy banget sebenarnya ini ngobrol panjang tapi kan kita udah panjang banget nih men. Gitu. Sekali lagi terima kasih, tetap sekali lagi terima kasih buat Bang Diki Siap. dan my partner in crime. Indro yang bukan warkop. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Dan jangan lupa kasih hype ya teman-teman karena di situ kita bisa tetap ngobrolin tentang banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa. Dan sekali lagi bye. Terima kasih Bang Diki.